Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Desi Krisnastianingrum dengan NIM 230903101014 dari Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ketentuan terbaru yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak sebagaimana sudah diatur dalam PMK 15 tahun 2025. Di sini kita akan melihat apa aja sih perubahan yang muncul dan bagaimana dampaknya bagi wajib pajak. Materi ini disusun oleh Enforce A dan akan menjadi dasar bagi kita untuk memahami arah kebijakan pemeriksaan pajak ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan umum, lalu lanjut pada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan, standar pemeriksaan, dan jangka waktu pemeriksaan. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 poin utama dalam pemeriksaan pajak sesuai dengan PMK nomor 15 tahun 2025. Nah, kita masuk pada ketentuan umum pemeriksaan. Untuk membuka pembahasan, tentu kita harus lihat dulu dong definisi pemeriksaan pajak itu seperti apa. Jadi, pemeriksaan itu merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun serta mengolah data atau bukti secara objektif dan juga profesional. Pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan dalam peraturan. Di sini juga sudah dijelaskan dengan jelas siapa sih pemeriksa pajak, yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang diberi tugas dan wewenang khusus. Jadi sejak awal kita itu paham bahwa proses ini harus dijalankan secara profesional dan juga berstandar. Lalu di sini ada pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan ulang. Nah, keduanya ini merupakan konsep penting dalam pemeriksaan pajak. Pertama, pemeriksaan bukti permulaan yang bertujuan untuk mencari indikasi tindak pidana pajak. Jadi pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan ulang yang bertujuan atau yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Jadi, pemeriksaan ulang itu pemeriksaan lanjutan terhadap masa pajak atau jenis pajak yang sudah pernah diperiksa sebelumnya. Biasanya ketika ada informasi atau mohon maaf, atau kondisi baru yang memang memerlukan klarifikasi tambahan. Hal ini itu penting untuk membedakan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan yang berpotensi masuk ke ranah pidana. Nah, selanjutnya kita masuk pada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Jadi pada slide ini kita sudah masuk pada inti dari PMK nomor 15 tahun 2025. Yang pertama, terkait kewenangan pemeriksaan, itu dasar kewenangan DJP dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dan tujuan-tujuan lain sebagaimana diatur perundang-undangan. Di sini diatur pada pasal 29 ayat 1 KUP. Nah, seluruh pemeriksaan itu selalu kembali pada prinsip bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus harus memastikan tingkat kepatuhan dan akurasi pemenuhan kewajiban wajib pajak. Nah, di sini juga sudah ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu berwenang melakukan pemeriksaan baik untuk menguji kepatuhan maupun untuk tujuan lain. Nah, ruang lingkupnya itu bisa satu atau beberapa jenis pajak dan bisa mencakup satu atau lebih masa pajak. Artinya, pemeriksaan itu dapat bersifat sangat terbatas maupun sangat luas tergantung dari kebutuhan fiskus atau kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak itu seperti apa. Nah, di sini ada jenis pajak yang dapat menjadi objek pemeriksaan, dimulai dari PPh, PPN, PPNB, MB Materai, PBB, hingga pajak karbon dan pajak lain yang tentunya dikelola oleh DJP. Nah, ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan itu tidak terbatas pada pajak tertentu saja. Setiap jenis pajak yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tentu akan menjadi objek pemeriksaan. Nah, di sini ada 3 tipe pemeriksaan. Tipe yang pertama adalah pemeriksaan lengkap, yaitu pemeriksaan yang mendalami seluruh pos dari surat pemberitahuan SPT. Nah, yang kedua ada pemeriksaan terfokus yang hanya menyoroti beberapa pos tertentu secara mendalam. Nah, untuk yang tipe pemeriksaan ketiga atau pemeriksaan spesifik,
itu sifatnya lebih sederhana dan biasanya hanya terkait pos-pos tertentu. Pemahaman tipe ini membantu wajib pajak menyiapkan dokumen yang relevan. Jadi, wajib pajak itu bisa menyiapkan dokumen apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan tipe pemeriksaan yang sedang dijalani oleh wajib pajak, seperti itu. Nah, di sini ada kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Di sini ada 10 poin. Di 10 poin ini itu menyampaikan terkait kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Di bagian ini dijelaskan berbagai kondisi yang menyebabkan wajib pajak itu diperiksa. Misalnya, wajib pajak mengajukan restitusi, menyampaikan SPT lebih bayar atau rugi, memiliki risiko ketidakpatuhan, adanya data konkret, ataupun tidak menyampaikan SPOP. Nah, dari ke-10 poin kriteria pemeriksaan ini, itu merupakan trigger yang sangat umum terjadi, sehingga sangat penting untuk memastikan pelaporan pajak itu dilakukan secara benar sejak awal. Nah, selanjutnya itu terkait kriteria pemeriksaan dengan tujuan lain. Nah, selain menguji kepatuhan, pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk tujuan lain. Nah, di sini ada 25 kriteria pemeriksaan yang dicantumkan di PPT ini, seperti penghapusan NPWP, pencabutan PKP, penyelesaian keberatan, pemenuhan aturan internasional, hingga pengujian fasilitas perpajakan. Dengan kata lain, pemeriksaan itu tidak selalu berarti dugaan ketidakpatuhan. Bisa juga terkait administrasi perpajakan yang membutuhkan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita masuk pada standar pemeriksaan. Nah, di sini itu ada 3 standar utama. Yang pertama adalah standar umum. Nah, standar umum ini itu menyangkut profesionalitas dan juga integritas pemeriksa. Nah, jadi pemeriksa pajak itu harus mendapat pendidikan dan atau pelatihan teknis, serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Selain itu, harus memiliki integritas dan juga independensi dalam melaksanakan tugas. Nah, standar yang kedua yaitu adalah standar pelaksanaan yang berkaitan dengan metode pengujian yang digunakan. Nah, untuk standar yang terakhir atau standar yang ketiga itu adalah standar pelaporan yang berhubungan dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Pada standar pelaksanaan dan standar pelaporan itu sudah dijelaskan lebih rinci bahwa pemeriksaan pajak, bahwa pemeriksa pajak itu wajib melakukan persiapan sesuai tujuan pemeriksaan, menguji berdasarkan teknik pemeriksaan, dan menyusun laporan berdasarkan bukti yang kuat. Laporan hasil pemeriksaan itu mencakup pelaksanaan pemeriksaan, simpulan, hingga usulan pemeriksaan. Nah, yang terakhir, pada pembahasan kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait jangka waktu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu sesuai dengan jenisnya itu memiliki jangka waktu yang berbeda. Yang pertama adalah pemeriksaan lengkap maksimal 5 bulan, pemeriksaan terfokus itu maksimal 3 bulan, dan pemeriksaan spesifik itu 1 bulan. Selain itu, pembahasan akhir hingga pelaporan itu memiliki jangka waktu 30 hari sejak SPHP disampaikan. Pemberian jangka waktu ini tentu bertujuan untuk memberikan kepastian waktu bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk perpanjangan jangka waktu itu pada prinsipnya umumnya tidak ada perpanjangan jangka waktu. Namun ada pengecualian maksimal 4 bulan bagi audit grup usaha, transfer pricing, dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Pemeriksaan tujuan lain juga memiliki batas waktu berbeda, yakni maksimal 4 bulan tanpa perpanjangan. Nah, pada pemeriksaan spesifik atas data konkret itu juga memiliki jangka waktu yang berbeda lagi. Nah, untuk pemeriksaan tipe ini, untuk jangka waktunya itu pengujian hanya 10 hari dan pembahasan serta pelaporan juga 10 hari. Dan pada pengujian tipe ini tidak ada perpanjangan. Jadi, pemeriksaan jenis ini sangat cepat dan biasanya hanya menyasar isu yang sangat terbatas. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.